Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali tentang perkuliahan atau materi perkuliahan yang telah saya jalani eh, pada kesempatan sebelumnya, yaitu materi tentang tolak ya. Tentu tentang tolak ini membahas beberapa komponen-komponen yang telah diatur oleh Islam dalam tolak sendiri. Pertama, review yang saya review adalah permasalahan ya. Permasalahan tentang tolak. Apa sih penyebab pembahasan ini muncul ya? Karena belum tercapainya pemahaman yang signifikan terhadap tolak secara detail. Mungkin beberapa komponen masyarakat hanya memahami talak ini secara umum saja, yaitu secara bahasa saja ya, bahkan secara bahasa saja itu terbebas ya. Dia artinya tolak itu membebaskan dirinya dari akad yang telah dia lakukan sebelumnya, atau membatalkan sesuatu yang telah dia lakukan, yaitu nikah maksudnya. Sedangkan tolak sendiri itu mempunyai beberapa aspek dalam Islam. Yang pertama, aspek tolak tidak hanya terpokok pada pembahasan bahasanya saja. Aspek tolak juga dipandang dari beberapa macamnya ya, yaitu pertama ada tolak sunni, kemudian selanjutnya tolak bid'i, dan tolak juga dipandang juga dari segi kebolehan rujuknya, yaitu tolak ruj'i dan ba'in. Sedangkan tolak sendiri juga mempunyai konsekuensi. Konsekuensi tolak dalam kacamata tafsir dan relevasinya dalam kehidupan modern. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya konsekuensi tolak ya, itu apabila engkau mengatakan tiga ya, tolak tiga berarti engkau harus menunggu dia nikah lagi, sehingga nanti bisa engkau nikah lagi ketika engkau ingin rujuk, seperti itu. Sedangkan ketika engkau mengatakan tolak yang lafadznya itu eksplisit ya, di situ juga dibahas ya. Di situ juga dibahas, artinya tolak itu ada kalanya soreh atau kata-katanya jelas. Kemudian tolak itu juga ada yang namanya tolak kinayah, atau biasa kita sebut tolak yang tidak langsung menggunakan kata-kata tolak. Seperti saya mentolakmu, saya mengeluarkanmu, dan lain-lain. Itulah nama-nama yang biasa untuk digunakan pada tolak. Sedangkan dalam pembahasan ini sebenarnya saya akan membahas tentang PPT yang saya sampaikan. Ada beberapa kekurangan. Ternyata setelah saya teliti lagi, tentunya kekurangan ini nantinya akan saya lengkapi lagi untuk saya pelajari sendiri mungkin. Kekurangan itu adalah mengenai tentang pembahasan tolak. Artinya dalam tolak itu kita mengetahui ada pembahasan. Kata tolak itu berujung pada tolak satu. Tolak sendiri itu sebenarnya
berawal dari sebuah ucapan. Artinya ucapan yang kemudian menimbulkan konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang mengucapkannya ya. Nah, ketika tolak sendiri itu berawal dari ucapan, maka artinya tolak itu kembali lagi terhadap apa yang telah diucapkannya. Ternyata setelah diteliti, Al-Imam Al-Ali Asyihabuddin mengatakan bahwasanya kata-kata itu ya, atau apa yang telah kita lontarkan itu ada kalanya kata-kata tersebut zahir atau dia itu jelas ya. Jelas dalam artian bisa dipahami maksudnya tanpa adanya pertanyaan terhadap maksud apa yang dikatakannya. Kemudian ada kalanya juga kata-kata tersebut masih diperlukan pertanyaan untuk memperjelas apa yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya. Nah, hal inilah yang menjadi tendensi atau titik mula pembahasan tentang tolak soreh dan tolak kinayah. Ini menjadi penting karena tolak ini bagaimanapun tetap dikembalikan terhadap perkataan orang yang menolak. Tolak soreh yaitu tolak yang jatuh dengan menggunakan lafadz-lafadz umum ya, lafadz-lafadz yang telah dicetak untuk tolak secara umum. Misalkan saya mengucapkan saya mentolak kamu, itu lafadz yang secara umum memang digunakan untuk mentolak istri. Hal ini disepakati oleh ulama bahwasanya hukum tolak soreh ini langsung jatuh tanpa adanya menanyakan lagi terhadap si orang yang mentolak. Kemudian pembahasan tentang tolak kinayah, yaitu tolak yang mana tolak ini jatuh menggunakan lafadz yang notabene bukan dicetak untuk tolak. Seharusnya lafadz ini digunakan untuk kata-kata ini digunakan untuk konsep lain ya, atau pekerjaan lain, bukan tolak, bukan perbuatan tolak. Misalkan dicontohkan saya memisahmu ya. Itu artinya bukan lagi merujuk atau kembali terhadap tolak. Apa yang dia kehendaki bukanlah tolak. Nah, hal ini perlu dipertanyakan, apakah yang telah kamu ucapkan yaitu saya memisahmu atau aku telah memisahmu itu tolak, itu perlu diperjelas lagi. Nah, itu kekuasaan orang yang seperti itu adalah hakim gitu. Nah, kalau memang nanti hal tersebut bukanlah tolak ya berarti dia tidak jatuh terhadap tolak gitu. Perbedaannya adalah ketika kita mengucapkan dengan lafaz tolak, kita mengucapkan dengan kata-kata yang dicetak untuk talak ya, itu tidak ada pertanyaan lagi ketika seseorang mengucapkan tersebut. Nah, sedangkan kalau lafadz-lafadz yang notabene itu bukan lafadz-lafadz yang dicetak untuk tolak, itu biasanya perlu dipertanyakan lagi apakah maksud dari lafadz tersebut memang benar-benar tolak atau bukan. Itulah sebenarnya yang menjadi penting dalam poin ini ya. Kemudian terkait tentang komentar saya pribadi terhadap presentasi atau materi tolak ini, sebenarnya berdasarkan penelitian saya terhadap apa yang telah disampaikan oleh presentator kali ini, saya mendapatkan beberapa
kekurangan, dan itu bisa saya simpulkan dengan gamblang. Setelah saya pelajari bahwasanya tolak sendiri ini sebenarnya menjadi penting karena sebenarnya beberapa kata-kata yang kita sampaikan itu ya tentu dalam bingkai rumah tangga ya. Dalam bingkai rumah tangga banyak sekali yang mengandung tentang tolak ya. Sedangkan hal tersebut sebenarnya perlu kita perbaiki lagi karena hal tersebut menyangkut akhlak juga ya. Akhlak baik dan buruk kita. Karena kinayah itu bisa jatuh menjadi tolak ketika memang benar-benar dimaksudkan untuk tolak, seperti itu. Sedangkan kinayah yang tidak dimaksudkan untuk tolak, ternyata ulama pun menghukumi itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Mengucapkan hal-hal tersebut adalah tidak baik untuk dilakukan. Karena seperti halnya yang telah disampaikan oleh Quraisy Shihab ya, ini bahwasanya ayat yang di sini, kelanjutan ayat ini itu memuat penjelasan tentang masa tunggu serta beberapa ketentuan yang terkait dengan talak. Sedangkan redaksi tersebut bukanlah dalam bentuk perintah, akan tapi berbentuk berita, dipandang lebih relevan dalam mengklasifikasikan ayat tersebut karena memberi kesan telah dilaksanakan apa yang diberitakan itu dengan baik dan berkesinambungan. Artinya tolak sendiri dalam penyampaian konsekuensi tolak dalam Al-Quran, Allah menggunakan bahasa yang sifatnya itu sangat baik atau sangat sopan ya. Sedangkan kita sebagai hambanya seharusnya lebih untuk lebih sopan atau lebih merealisasikan apa yang telah diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang kesopanan. Artinya dalam tolak sendiri terkait dengan pembahasan Al-Quran mengenai tolak, ini juga mengandung sopan. Artinya ketika kita terpaksa untuk mentolak istri, seharusnya juga menggunakan kata-kata yang sopan dan janganlah menyakiti hati seorang tersebut atau istri kita tersebut, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.